Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya, kalau tidak salah kita hari ini sudah hari ke-12 bulan Ramadan. Berarti Ramadan yang akan kita jalani mulai hari ini tinggal 19 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang di bulan Ramadan ini tidak mau meninggalkan ucapan dusta dan kawan-kawannya, dan tidak mau meninggalkan perbuatan dusta dan kawan-kawannya, maka Allah tidak mempunyai kebutuhan, keperluan, tidak ingin untuk memberi pahala kepadanya atas puasa yang dilakukannya di bulan Ramadan ini. Hadis ini sebetulnya sungguh sangat keras, karena kalau orang di bulan Ramadan ini senang dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, apalagi sampai ucapan itu dusta, sumpah palsu, saksi palsu, dan yang seperti itu, maka Rasul mengingatkan dia tidak akan dapat apa-apa di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, ketika terkadang manusia, bahasa Indonesianya itu latah. Latah itu kadang-kadang tidak sadar mengucapkan hal-hal yang kurang bagus. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan atas kelatahan yang tidak disengaja itu, supaya puasa Ramadannya tetap bagus, tetap dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memerintahkan berzakatul fitri. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zakatul fitri itu untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan lagwun. Lagwun itu perbincangan yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Warrafas, rafas itu ucapan-ucapan yang kotor, yang keras, yang jorok. Maka kalau orang ingin puasanya bersih dari kelatahan-kelatahan itu tadi, Rasul memerintahkan untuk berzakatul fitri. Zakatul fitri ini dalam hadis Rasul tersebut disebutkan memberi makan. Jadi zakatul fitri itu memberi makan kepada orang miskin. Karena itulah dari kalimat memberi makan, ketika di zaman Nabi zakatul fitri yang diperintahkan Nabi berbentuk kurma atau gandum, karena itu yang dimakan orang dahulu di sana. Maka di Indonesia supaya bisa memberi makan dirubah menjadi beras. Ternyata beras di Indonesia ini ketika dijadikan zakatul fitri
kepada fakir miskin, dari fakta di lapangan ada hal yang tidak bagus. Tidak bagusnya itu umpamanya orang miskin ini menerima zakatul fitrinya berupa beras yang paling mahal seperti mayang yang sekarang dinilai oleh Kementerian Agama 1 jiwa 50.000. Padahal orang miskin ini mungkin hanya memakan beras ganal yang 1 jiwanya andai kata dinilai dengan zakatul fitri hanya sekitar 30 atau 35.000. Maka ada beberapa kejadian orang miskin yang menerima zakatul fitri beras mayang kemudian dijualnya untuk bisa mendapatkan beras yang biasa dia makan dengan hitungan mudah-mudahan dengan uang 50.000 itu bisa membeli beras ganal lebih banyak dari ukuran zakatul fitri. Hanya saja ketika dijual di pasar, pembeli di pasar hanya berani membeli dengan harga yang jauh lebih murah. Sehingga karena seperti itu maka hal ini dianggap merugikan kepada fakir dan miskin. Karena itulah lalu di Indonesia ada dipatwakan zakatul fitri dengan duit. Kalau kita ingin berzakatul fitri dengan duit, dari hasil fatwa itu bisa dibolehkan karena zakatul fitri yang berupa duit itu juga bisa dibelikan makanan dengan mudah oleh para fakir miskin, sehingga batasan zakatul fitri itu untuk memberi makan orang miskin tetap diperoleh. Cuma barangkali yang layak untuk jadi bahan pertimbangan kita, kalau umpamanya suatu amil zakat fitri, walaupun sebenarnya secara hukum fikih, mohon maaf, untuk zakatul fitri yang ada di Indonesia ini namanya bukan amil, tapi hanya sekedar panitia. Karena itu yang ulun tahu, panitia ini tidak berhak untuk mendapatkan bagian zakatul fitri. Yang pertama tidak berhaknya itu karena khusus zakatul fitri Nabi hanya mengatakan untuk orang miskin. Kalau zakat harta ada memang bagian untuk amil zakat. Karena itu panitia zakatul fitri, kalau ulun saran daripada nanti repot ditanya di akhirat, maka lebih baik tidak mengambil bagian dari zakatul fitri. Mudah-mudahan pengurus masjid saja yang menggaji plus THR-nya nanti untuk panitia zakatul fitri. Yang kedua yang dikhawatirkan, andai kata di panitia zakatul fitri itu ada orang datang membawa duit ingin berzakatul fitri. Berzakatul fitri dengan duit sudah disebut di Indonesia ini boleh. Tetapi barangkali ada panitia yang tetap ingin zakatul fitri orang ini berbentuk beras. Lalu dijuallah beras yang ada di panitia zakatul fitri itu. Menjual ini yang ulun sangat khawatir salah. Kenapa? Karena syarat jual beli itu penjual hanya boleh menjual miliknya sendiri. Kalau panitia menjual beras yang mungkin ada orang datang menyerahkan zakatul fitri berupa beras, itu bukan milik panitia, itu adalah milik fakir miskin yang berhak. Maka secara hukum jual beli
panitia tidak boleh menjual beras itu. Bukan sekadar tidak boleh, jual belinya tidak sah. Kalau jual belinya tidak sah, maka beras yang dibeli oleh pembeli itu bukan milik dia, sehingga kalau dia jadikan lagi untuk zakatul fitri di tempat itu, maka zakatul fitrinya otomatis tidak sah. Kenapa? Karena dia menzakatul fitri dirinya dengan hasil membeli beras yang jual belinya tidak sah. Sebaliknya, panitia yang menerima duit dari pembeli itu tadi juga duitnya tidak bisa dijadikan sebagai zakatul fitri dari orang tersebut, karena nanti dihitung sebagai jumlah zakatul fitri yang masuk. Nah, karena itu kalaupun ingin, yang ulun tahu, panitia zakatul fitri sudah terima saja duitnya, tidak perlu ada jual beli. Bapak mau berzakatul fitri beras atau duit? Duit, ya sudah terima. Mau berzakatul fitri beras, ya sudah terima. Itu yang lebih bersih, karena tidak ada di situ praktek jual beli yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat tentang jual beli. Barangkali ini yang ingin ulun sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.